Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang penuh mubarakah alhamdulillah kita bersama-sama kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat yang sangat mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita bersama dan sunnah junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian sambil menanti-nanti waktu isyraq, kita isi waktu yang penuh manfaat, penuh barakah ini dengan duduknya kita berada di majelis ilmu agama. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita, kesalahan kita, kealfaan, kelalaian dan ketaksiran kita mudah-mudahan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat, mudah-mudahan selalu Allah mudahkan dan Allah kabulkan, dan mudah-mudahan akan semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Dan jangan lupa untuk berniat i'tikaf di dalam ini masjid dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati saja aku beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah, agar kita mendapatkan nilai tambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah selalu kepada kehadiran junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah, meneruskan pengajian kita di dalam kitab Risalah Al-Mudzakarah. Risalah yang mengingatkan kepada kita agar hidup kita betul-betul mementingkan agar kehidupan akhirat, agar kita betul-betul menjadi orang yang beruntung dan orang yang selamat baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Imam Al-Habib Abdullah Al-Alwi Al-Haddad beliau memperingatkan, ya, dunia adalah modal asal dari segala kejahatan. Tapi apabila orang itu di hatinya ada hubbul dunia, dan isinya dunia itu, ujar Siddiq, adalah segala bala, musibah, ya, segala sesuatu yang hina, segala sesuatu yang menyebabkan pertikaian, perkelahian. Kenapa jadi orang itu banyak cinta kepada dunia? Sebabnya empat, ujar Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang pertama, memang karena kejahilan kita, ya, kebodohan kita tidak mengerti akan hakikat dunia. Yang kedua, banyak yang paham, banyak yang mengerti, ada ilmu, tapi karena terhalang lemahnya iman. Yang ketiga, karena tamak, ya. Yang keempat, karena memang pemakan yang diharapkan oleh Allah lebih banyak masuk ke dalam rongga atau perut kita. Nah, oleh karena itu ujar Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dunia ini ada tiga macam. Ada barata api waktu kita, kada semuanya menjadi orang itu hancur karena dunia, ya. Jadi karena dunia ini bisa menjadi pahala, dunia bisa menjadi hisab, dunia ini juga bisa menjadikan kita siksaan atau azab. Ya, ada pun dunia menjadikan kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang kita cari menjadi perantara untuk berbuat kebaikan. Kita jadikan alat untuk menjadi kebaikan-kebaikan. Ya, semua dunia yang kita dapat diusahakan untuk menjadi kebaikan.
maka dunia itu akan dijadikan oleh Allah sebagai ganjaran ibadah. Nah, kemudian yang kedua, dunia dijadikan oleh Allah sebagai hisab karena di akhirat. Yang dikatakan ya halaluhu hisabun wa haramun iqabun. Halal yang menjadi hisab, apabila haram menjadi siksa. Ya, apa dunia yang menjadikan kita hisab? Dunia yang kita cari, tapi kadang menambah kebaikan. Kadang dijadikan sebagai alat untuk menuju kebaikan. Namun sebagai alat untuk ya bahasa kita berledak-ledak menurut hawa nafsu, tapi halal. Ya kan, hal ini kebanyakanlah terjadi kepada orang-orang yang sugi. Ya, yang sugi-sugi ini banyak lupa. Harta yang banyak bukan malah digunakan untuk kebaikan, ya, tapi untuk berfoya, untuk bernikmat-nikmat menurut kehendak nafsunya. Maka orang nakal ini ujar Nabi kena akan terludi masuk surga daripada orang yang miskin 500 tahun atau setengah hari, ukuran hari akhirat. Sehari di akhirat sama nilainya 1000 tahun di dunia. Nah, maka kadang di akhirat itu 1000 tahun dia berganda di situ di padang mahsyar, untuk menunggu hisab, mizan, perhitungan Allah Subhanahu wa taala, menunggu mahkamah Allah 1000 tahun. Coba bayangkan sambil mengumpulkan orang-orang yang ada di mana-mana dari awal hidup manusia sampai terakhir kumpul jadi satu. Nah, di tempat yang datar di padang mahsyar, maka pegunungan kadada, tempat naungan kadada, tempat yang datar rapat. Nah, karena di situ saking lawasnya mana panas, kadada dingin. Kalau ada berubah cuaca, kadada panas terus, suasananya malam aja gelap. Kalau Allah yang akan dan ada tahu betul lagi di sana. Ya, pada masa tempat kita berkumpul kita di sana, makanya akan terjadi lautan keringat di sana. Orang berpaluhan, jadi lautan gitu. Nah, lautan keringat itu ya tergantung yang siapa dalamnya, sesuai dengan amal perbuatannya. Bilanya banyak dosanya, nah bisa menyalam. Menjalan di kolam renang nyaman. Nah, mau lautan Paluh biar kumpul Paluhnya bertahan. Mau di Indonesia aja Paluh Jawa, Paluh Madura, Paluh Banjar, Paluh nang lain lagi, baunya. Matahari pulang di atas. Ya, kapal kita ada mengatakan 1 jengkal, ada mengatakan 1 hasta. Nah, ini itu matahari membus panas badar yang rasanya. Ya kan? Nah, mudahan selamat, mudahan dapat kenaungan Allah. Sab'atun yudhillumullahu ta'ala yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang orang mendapatkan kenaungan Allah yang pertama di antara yang 7 ya seseorang yang hatinya terpaut dan melawat masjid. Senang berada di dalam masjid. Artinya orang yang selalu sembahyang 5 waktu berjamaah, selalu berada di masjid. Nah, mudah-mudahan kondisi yang kayak ini jelas. Jangan sampai tutup masjid informasinya. Jadi Jumat malam sabila tutup informasi. Wallahu a'lam. Nah, informasi ini boleh jujur, boleh tidak. Ya. Tapi Masya Allah sedih kita kalau sudah rumah Allah ditutup. Ya, rumah Allah padahal tempat yang paling afdal kita munajat, tempat yang paling disukai oleh Allah untuk beribadah, tempat yang paling disenangi oleh Allah untuk kita meminta dan memohon.
afdalnya di rumah pada di masjid, jauh lebih afdal masjid. Khairul bilad ilallahi masajiduha. Ya, tambah asik di masjid daripada di rumah. Ya Allah, tambah asik di masjid pada di rumah. Masjid itu setiap hari disapui, dibersihi, dan ini wajib hukumnya menjaga kebersihan masjid. Bila kotor, berdosa ampunan kesalahan kita. Rumah Allah, tempat di mana di situ kita apabila munajat lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antaranya mendapatkan kenaungan Allah. Ya, yang di antaranya lagi orang yang saling bersayangan di antara makhluk Allah, sesama muslim. Ya, dua orang laki-laki yang cinta karena Allah berpisah pun juga karena Allah. Ini bergaul saling mengingatkan satu dengan yang lain supaya selamat. Berkawan, jangan kumpul karena Allah, kasih sayangnya karena Allah. Kada ada orang yang saling mencintai karena Allah kecuali cintanya kita kepada orang soleh. Ya, Allah, tidak ada cinta seseorang kepada sesama itu karena Allah kecuali cinta kita kepada orang soleh. Karena cinta lawan orang soleh yang diharapkan keberkahan. Ya, mencinta lawan orang sugih itu hartanya. Ya, cinta lawan orang-orang konglomerat, nah mungkin hendak proyeknya. Nah, dunia nilainya. Ya, namun cinta lawan orang saleh kenapa? Nah, harta dicintai kadang-kadang orang saleh kita bisa hartanya. Terutama dalam kecintaan yang murni karena Allah adalah cinta kita lawan orang saleh. Di antaranya nih, mudah-mudahan selamat kita ya, maka 500 tahun tadi orang sugi, amun kesugihannya kada digunakan untuk kebaikan. Nah, kemudian yang ketiga, wa amal lati fihal adab, adapun dunia yang padanya itu adalah siksa, ini jadi siksaan. Nah, kita cari dunia ini menjadi pahala kan, menjadi hisab atau malah jadi siksa. Masing-masing aja lagi menilai. Ya, ilmu sudah ada. Ya, bila digunakan untuk kebaikan, alat untuk menjadi kebaikan, terus untuk menjadi kebaikan, jadi pahala terus menerus. Harta ditambah oleh Allah, kita gunakan lagi untuk tabungan akhirat, masjid, majelis, pesantren, madrasah. Ya kan, jadi pahala terus menerus, menolong terhadap sesama yang memerlukan bantuan, jadi pahala. Ya, tapi apabila bukan menjadi alat kebaikan, malah untuk bersedap menurut hawa nafsunya, keinginan nafsunya, bersedap-sedap menurut keinginannya, maka takkan dengan aja menjadi siksa, menjadi hisab. Nah, kemudian untuk menjadi sesat Pak, bagian dari taqwan ada ilmu murad. Dunia itu memutus daripada menunaikan perintah Allah. Tambah banyak usaha, malah ada terlihat lagi ke masjid. Tahalang karena usaha. Ya, orang kumpul silaturahim kada kawa umpat, orang duduk menuntut ilmu kada kawa umpat lagi. Kenapa? Pagi-pagi belum lagi subuhan, sembahyang subuh aja gerak cepat, ada langsung sembahyang subuh. Kenapa? Menyasar pasaran. Hendak berusaha kada sempatan lagi, hendak beribadah itu kada sempatan lagi. Ya, sampai maghrib bisa tak aja berusaha. Kadang-kadang duhur tak asar di jamaknya, maghrib kada sempatan bisa beparak mana kulit hanya pagi bisa. Saking sibuknya nih lawan pekerjaan dunia. Ini dunia caranya memutus kita dari perintah Allah, menghalang.
Adalah orang kayak ini. Ada sedikit pun takut mencari. Bahkan kadang-kadang ada supan lagi bapak ini, mohon maaf, ada kalau lagi seorang bapak sibuk benar. Ada merasa supan bapak pada sibuk urusan dunia sampai kadang kawakan masjid lagi. Dan ya diperbudaknya oleh dunia. Waktu firtika bil mahdurat, bahkan jatuh ya di dalam melakukan yang dilarang oleh Allah. Hendak menambah dunia supaya bertambah lancar usaha, ya mencari orang-orang yang pantas untuk dijadikan sebagai jabatan. Bagaimana caranya supaya mudah usaha, supaya bisa Allah cukup menyokong menyemak saja di dunia. Gunakannya malah digunakan untuk yang dilarang. Ditambah terus oleh Allah, kurang mengira si ini pemurah. Dikira jangan pun memurahkan harta. Tujuannya apa? Ada tujuan lain, bukan karena Allah. Tujuan ada, mempermudah usaha sendiri. Maka dilarang oleh sokok larangannya ar-rasi wal murtas. Masukkan Nabi ar-rasi wal murtas binar. Banyak benar terjadi, ya kan? Bahkan rela aja mengorbankan orang demi supaya tercapai citanya. Juga jadi hati nang kaini murabian. Andai kata manggawi kewajiban juga, andai kata manggawi juga kebaikan sebelah ya paling di tanah orang yang aku sebutnya. Amun orang kadang melihat mana caranya puasa upat buka benar, padahal harus puasaan. Allahu Akbar. Ya sudah, buta mata hatinya, ada melihat lagi kebenaran, kada tahu lagi. Orang buta marahnya, dibutakan oleh dunia. Nasihati aja kada masuk lagi. Bahkan si dinang harus menasihati. Ya kan, di dunia memutus untuk berbuat yang diperintah, bahkan terjerumus karena melakukan yang diharamkan oleh Allah. Kalau sudah urusan agama mengalih benar memakan harta, tapi kalau sudah urusan dunia, masya Allah, untuk berami-ramian luar biasa Pak Iyanya 17 pahat sudah. Maksudnya nyumbang maulid nih benar teman, acara 17-an, ya Allah, acara joget, ya sepak bola, ngelakian berpakaian bibinian, pahalanya nyumbang rami. Dilarang apa? Jangan melakukan lomba di Agustus. Amun kada dilarang, perintah apa kan dilarang acara olahraga apa yang kita adakan kada dilarang oleh agama. Mubah aja boleh, tapi mau dilarang kayak main sepak bola, latihan berpakaian daster, boleh lah. Maka banyak nih, rami dia, lucu dia. La'anallahul mutasabbihin bin nisa, ya Allah melaknat laki-laki yang berpola berpakaian cara perempuan, disuruh pakai daster, ternyata pakaian bibinya dan pakaian lelakian. Yalah, mau sudah nyata tuh perlombaan yang diharamkan umat menyumbang dapat sawabnya, sawab pahala, sawab dosa, ada sawab pahala kan dapat juga. Nah, menyaksikan, menandatangani, mengidinakan. Mau di kampung ada kan mengidinakan siapa? RT. Mau dilarang. Menjaga bapak lereng kakak-kakak kena bapak tuh deh. Lari karung kan masih mubah.
lomba joget, disuruh lah agama, dilarang lah, jangan. Haram gitu deh. Nah, ya kita di sini, tadi kita kawan, alhamdulillah. Ya, mengadakan, ya lihat ada apa acaranya apa? Ini para pemuda-pemuda ini mengadakan yang bermanfaat untuk agama. Kalau perlu lomba agama, ya kan? Lomba cara sembahyang, lomba ngaji. Dari golongan anak-anak sampai nantuha, ayo ya ada apa bagus ya. Nah, kemerdekaannya yang merebut kebanyakannya hampir 90% dari kalangan apa? Muslim. Bahkan para ulama bahasanya kan peringatan haul semestinya kita itu tahlilan. Ya, yang kemerdekaan berapa manusia yang jadi korban untuk kemerdekaan kita menikmati aja lagi nyaman badan. Diadakan acara yang diharapkan kira-kira itulah aja dia pikirkan dia yang dikubur para pejuang itu senang lah melihat ada manfaatnya, ya kan? Nah, wahya zada sahibuha itu menambah-nambah orang yang memiliki dunia itu ilan nar masuk dalam api neraka bertambah-tambah karena siksanya. Ya, nah wa madrajatuhu dan tempat perjalanannya ila daril bawar kepada tempat atau negeri binasa. Nah, tujuannya dari mahsyar, hisab, mizan, sirat, takabur. Neraka tujuannya bukan surga, tapi siksaan. Wa ilahil isyarah. Nah, dari sinilah isyarah bima ru'ya daripada sesuatu yang diriwayatkan dari sebuah hadis. Inna Allah sesungguhnya Allah yang merubi dunia, memerintahkan dia kepada dunia ila nar, ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada dunia untuk masuk neraka. Jadi dunia itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya, fatakulu, kemudian ya kan dunia berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, asyai wa atba'i, orang yang memakmurkan kamu lawan dunia dan pengikutku, nonton bujuk lawan rayuanku ini hujan dunia. Kayak apa? Jangan aku aja sampai aku ini masuk neraka hujan dunia nih. Lalu bagaimana orang yang berhikmat mencari dunia dan para pengikutku yang sampai lupa lawan akhirat, lupa kepada apa ini kayak apa? Hujan dunia. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-iqu, ayo panggili Yawi hubungankan oleh itu, ya kan? Ya, cari orang yang memakmurkan kamu, yang sampai lupa lawan aku, bahkan digunakannya dunia untuk, ya kan, sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan ya kan, al-hibu biha asya'aha, para memakmurkan dunia, wa atba'aha, dan pengikut dunia, fayulhaquna biha, maka dihubungkanlah mereka itu dengan dunia. Aman nanti Anda hati-hati dunia yang ada, ya. Mumpung kita ini masih itu ujur-ujur kita menggunakan perusahaan wajib dan halal, menggunakannya supaya menjadi nilai ibadah. Walhasil mudah kita selamat, mudah-mudahan dapat dari nafkah tamat dunia menjadi amal ibadah yang diharapkan. Ya, ini kita pakai ini kan ibadah kayak HP, amal ibadah kita gunakan untuk syiar, ya kan? Men-share untuk kebaikan, bagus saja berdasar. Tapi sudah men-share untuk ibadah, men-share nama baik, jadi alat untuk siksa. Ya,
ada pesanan, ada baik ada jual, kebaikan ada jual cuma sebagai gaya kadang-kadang dipakai. Hisab enak, sejarah ada manfaatnya hisab. Kemudian dikit lagi wa'alam, ketahuilah oleh Muhammad al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad anna tulabad dunia, sesungguhnya para penuntut dunia dan penuntut ilmu, ini penuntut dunia ala anwa'in, atas beberapa macam mujalis. Orang yang mencari dunia itu niatannya lain-lain, ada sama macam-macam. Aminhum, setengah dari mereka man yatlubuha, orang yang menuntut ia akan dunia ala niyati silatil aqrabin, atas niat untuk menghubungkan tali silaturahim kepada keluarga. Jangan lupa adalah tanya manjuan nak maelangi keluarga Nabi Matapura. Jangan maelangi keluarga Nabi mana-mana nampak jauh, nang kira-kira berjalan pak ada kawan. Pasal nukar alat, ya duit ada, dunia ini ada digunakan. Ya untuk menyambung silaturahim kepada sesama di dalam menuntut ilmu, ya kan? Nih niatannya dunia yang dicari, ya wawasatil mukilin, dan mempersulit ini kita artinya Rasul mana apa ada jualan kita atau jualan nagong berulun apa artinya, ya kan? Cuma dunia yang jelas itu digunakannya untuk silaturahim. Pada keluarga yang kurang mampu, duit gunakan dulu menghadiah. Silaturahim kepada perguruan, hadiah. Silaturahim kepada keluarga kerabat, nak senang abah lah, nak senang ummah lah, marina lah, ya kan? Ada duit lah hadiah. Gunakannya harta maka itu, ya berbagi-bagi ini wahada, maka bermula ini yu'adu dibilang minal asqiyah, daripada orang-orang yang pemurah, ya. Walahu baginya itu kayak sawabun, pahala jadinya. Tergantung kita Allah penggunaannya jadi pahala. In wa amaluhu niyatahu, ya kan? Jika pas gawiannya lawan niatnya, ada juga niat karena mencari dunia zaman juga kan pas dapat lawan keluarga. Niat aja tutup pas dapat ada sedikit-sedikit karena pas dapat. Niat anak silaturahim jangan ada bersedekah. Betapa muha pada keluarga main lagi, jangan pernah lagi kesibukan lawan dunia. Jangan ini akan jadi pahala kalau sudah memang amalnya sesuai dengan cita-citanya atau keinginannya atau niatnya. Walakinnahu haqqan, tetapi la hikmatan indahu, tidak ada hikmat baginya. Kenapa? Li'annal hakim, karena sesungguhnya Allah yang bijaksana, la yatrubu ibrahim, dia tidak menuntut di atas doa, yadri, dan tidak tahu ya mana yakunul hal indah husulih, apa yang terjadi pada ketika hasilnya. Wal yaqtadir, hendaklah mengambil iktibar ujian sidin merahman akan orang yang lubuhan yang menuntut di akan dunia ala hadinya atas niat, itu seperti Sa'labah dengan cerita Sa'labah al-Musari yang diisyaratkan kira-kira Nabi Ta'ala. Sa'labah lagi miskin, dia Allah rajin berjamaah lawan Nabi sembahyang, suruh berada di belakang Nabi. Ini Sa'labah, tapi melihat memandang bukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Sugi, Sayyidina Umar, Sugi, hatta gunakan jalan Allah. Lalu anda jadi sahabat, ya Rasulullah, doakan karena ulun supaya Sugi. Nah kayak sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, jangan bersedekahan lagi susah nih. Ya kan hendak Sugi niat maka itu lagi susah. Niatnya bagus, hujan Nabi cukup banyak alat kayak ini. Syukuri nang ada. Kada ya Rasulullah, pada kepingin lah Sugi, mau Sugi pun berjanji kena. Apa keperluan Islam sebagaimana sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar terus menerangkan hartanya kepingin juga. Ya menjadi orang-orang yang mulia, maupun miskin apa yang diandalkan. Sampai tiga Nabi dan Nabi cukup banyak.
tahu. Orang itu sugih berdaya. Ya, memaksa pulang. Akhirnya didoakan Nabi. Ya, dapat kambing dua. Berkembang biak terus sibuk dengan kambingnya, terus berbanyak sampai di antara gunung dan gunung satu hibak kambingnya Sa'labah aja lagi. Asal muasalnya lalu pada lihat lagi sebanyak berjamaah. Asalnya jarang, bagaimana cuma jarang ya. Pulangnya dalam 5 waktu, yang asalnya 5 waktu berkurang jadi 3 waktu, lalu berkurang menjadi sewaktu aja lagi. Akhirnya ada lagi. Sampai ditanya oleh Nabi, ya wahai Sa'labah, kemana engkau? Terlalu sibuk dengan urusan kambingmu. Di masjid bagaimana engkau beribadah? Ya Allah, mohon maaf, perlu disibukkan dengan usahaku. Ada sempat lagi di hadapan Nabi berbicara seperti itu, pada malu lagi. Saking bangganya cintanya lawan dunia. Di Sa'labah lagi susah, ya Allah, doanya hendak badan sampai menjadi orang baik. Sampai maju, sampai sugih, ada dituntut oleh Nabi. Zakatnya mana wahai Sa'labah? Zakat dituntut oleh Nabi. Zakatnya mana Sa'labah? Kamu usaha luar biasa, sudah sukses hidup, sukses usahamu, mana zakatmu? Langkah Sa'labah dengan lantang mengatakan, ya Ahis, ya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Apakah jizah? Apakah ini pajak? Nabi menagih zakat supaya berzakat di Sa'labah dipadahakannya pajak. Sampai terzikir Rasulullah, istighfar Nabi kita, ya kan? Sampai akhirnya Nabi kada mau lagi menerima zakatnya Sa'labah, sampai mengatakan aku tidak akan lagi menerima andai kata Sa'labah taubat dan dia mau berzakat, kada mau terima lagi. Sepeninggal baginda kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian digantikan Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sa'labah ada perhatian, lalu sadar taubat, ingin melakukan zakat. Ya, Sayyidina Abu Bakar ingat dengan kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ujar ya Sayyidina Abu Bakar, kata Sa'labah ingin melakukan zakatnya. Rasulullah yang paling bagus dan makhluk, Rasulullah orang yang paling mengertinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah yang paling hebatnya manusia, tidak menerima zakatnya Sa'labah, tidak akan menerima zakatmu wahai Sa'labah. Matinya apa? Dalam keadaan su'ul khatimah, terbawa dengan dunia menuju neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kita kadang-kadang hendak sugih dia macam-macam, pas sugih kalau ininya, dan ini kebanyakan. Keasikan lawan dunia, keasikan lawan usaha. Asalnya rajin untuk ilmu, tiap subuh ada aja dengan sibuknya dunia, ada lihat lagi dikejar target. Ya, dan ini sudah diceritakan di zaman Nabi terjadi yang akan Nabi serang sambung pulang, dan insyaallah itu akan datang. Ini kan diceritakan oleh Nabi Abdullah bin Al-Wahid. Kebanyakan manusia seperti ini supaya kita perlu waspada, berhati-hati. Jangan sampai dunia ini dijadikan sebagai hisab, apalagi siksa. Berharap mudahan dunia ini menjadi alat untuk mendapatkan ganjaran nilai ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Allahumma salli